فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang hukum buang hajat yang klosetnya menghadap ke barat ini makruh. Ma'ruf di dalam hadis Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah melarang kita dari buang hajat ke arah kiblat ataupun membelakangi kiblat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis Abi Ayyub, hadis Abi Ayyub Al-Ansari, yang mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ataitumul gha'ita fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu." Jika kalian mendatangi tempat buang hajat, yaitu untuk buang hajat besar, hajat kecil, maka janganlah kalian menghadap ke arah kiblat dan jangan pula membelakanginya, tetapi hendaknya kalian menghadap ke arah timur ataupun ke arah barat. Kata para pensyarah, ini untuk yang rumahnya adalah di Madinah atau yang semacam itu, yang mana kiblatnya itu menghadap ke kiblat ataupun membelakangi kiblat adalah mungkin ke barat atau mungkin ke timur. Adapun untuk yang wilayahnya lain ya disesuaikan. Akan tetapi, maka ini dohirnya adalah larangan untuk menghadap ke sana atau membelakangi kiblat ketika sedang buang hajat. Sama saja ada penghadang ataupun tidak ada penghadang antara orang itu dengan kiblat. Akan tetapi di dalam hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, yang mana Ibnu Umar mengatakan, "Raqaitu ala baiti Hafsata yauman", ma'ruf hadis yang di Bukhari Muslim itu, yaitu yang di mana namanya Umdatul Ahkam. Pada suatu hari saya naik ke atas rumah Hafsah, yaitu rumah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, yaitu bukanlah sengaja mencari-cari apa, tapi mungkin memperbaiki atau apa. Fara'aitun Nabiyya Shallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbilal qiblah mustaqbilas Syam. Kemudian aku melihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam menunaikan hajat beliau menghadap ke kiblat, membelakangi kiblat dan menghadap ke Syam. Para ulama mengatakan bukanlah melihat keseluruhan jasad Nabi, tapi mungkin sekedar lihat kepala atau semacam itu, yang mana arahnya adalah seperti yang disebutkan menghadap ke Syam dan membelakangi kiblat. Maka ini mengisyaratkan bahwasanya kalau dia ada di dalam suatu bangunan, maka ini sudah tidak haram lagi. Tetapi hukumnya menjadi makruh. Dan memang yaitu istilahnya tidak sampai haram. Terus bagaimana dengan kalau di luar bangunan, karena tadi ada di dalam bangunan. Memang ini diperselisihkan, akan tetapi yang rajih kata para muhakkikin adalah walaupun di luar bangunan itu juga tidak mengapa. Kenapa? Karena anak-anak baca dalam kitab-kitab fikih ulama terdahulu bahwasanya walaupun dia di luar bangunan, tetap saja antara dia dengan kiblat itu pasti ada penghalang. Entah mungkin itu gunung atau pohon di suatu tempat di sana atau bangunan-bangunan dan seterusnya dan seterusnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat itu adalah makruh, tidak sampai haram. Nah, kalau ingin lebih menghormati kiblat, maka memang arahkan ke yang lain, yaitu agak serong-serong sedikit dan seterusnya. Kalaupun didapati memang tempat buang hajatnya macam itu, seperti yang dilakukan oleh perawi hadis ini sendiri, yaitu Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, yang mana beliau mengatakan, kemudian kami pergi ke Syam, kemudian kami dapati ternyata
tempat-tempat buang hajat itu telah dibina dalam keadaan yang seperti yang beliau sebutkan, yaitu fawajadna marahidho buniyat qibalal qiblah, yaitu dibina dalam keadaan sudah menghadap ke kiblat. Fanan harifu, maka kami menyimpang, yaitu menyerang agar tidak betul-betul mengarah ke kiblat. Wa nastaghfirullah ta'ala, dan kami mohon pengampunan pada Allah ta'ala. Jadi untuk lebih selamatnya ya agak menyimpang sedikit. Baik. Adapun pertanyaan yang apakah ada larangan berwudu di dalam kamar mandi yang ada klosetnya? Insya Allah tidak ada. Yang penting berhati-hati agar air yang dikhawatirkan ada najisnya berhati-hati agar tidak terpercik ke badan atau baju. Tapi boleh diatur, itu insya Allah bisa diatur. Baik. Kemudian apakah diperbolehkan menjawab adzan pada waktu mandi di kamar mandi? Itu makruh berdasarkan hadis Muhajir bin Kunfud radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yaitu tatkala beliau mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam, waktu itu Nabi sedang kencing. Kemudian Muhajir bin Kunfud mengucapkan salam kepada Nabi, namun Nabi tidak menjawab salam, sehinggalah Nabi berwudu. Dalam riwayat yang lain, sehinggalah Nabi bertayamum. Maka kemudian Nabi mendatangi Muhajir bin Kunfud, minta udzur sambil mengatakan, inni karihtu an adkurallaha illa ala tuhur. Sesungguhnya aku tidak suka menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Padahal maka ini menunjukkan kalau dalam situasi sedang buang hajat atau dalam situasi di tempat buang hajat, maka ini dimakruhkan. Tetapi ketika keluar kemudian mengqadha menjawab salam atau mengqadha untuk menjawab adzan dan sebagainya. Tapi ini makruh, tidak sampai haram, karena hadis Aisyah radhiyallahu anha telah menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi ahyanihi kulliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah Ta'ala di seluruh keadaan beliau. Menunjukkan walaupun di kamar mandi beliau juga berzikir, akan tetapi kata Imam Nawawi, berzikirnya adalah di dalam hati, tidak dilafadzkan. Dan ini adalah hadis Aisyah, diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanadnya, dan Imam Bukhari juga menyebutkan itu di dalam sahihnya. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.